Baik, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam proses penyusunan undang-undang dalam UU Cipta Kerja, ada baiknya kita seharus mengetahui dulu sebenarnya apa itu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebenarnya apa sih yang begitu berbeda dari Undang-Undang Cipta Kerja kita dengan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Nah, ini sebelumnya makanya kita harus tahu definisinya dulu. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang mengadopsi sistem Omnibus Law. Omnibus Law ini berasal dari kata omni dan bus. Omni itu berarti semua atau segala, dan bus ini berarti bus. Dan ya kita bisa tahu artinya omnibus adalah bus yang mengangkat semua. Semua ini dalam hal artinya penumpang dan barang sekaligus, yang merupakan suatu hal yang merupakan terobosan pada saat itu, yaitu di Prancis pada tahun 1830. Nah, di sini adalah inspirasi yang kemudian membuat negara-negara di Amerika Latin itu membuat suatu istilah di Omnibus Law, di mana ya merupakan suatu hukum dengan konsep omnibus tadi. Jadi kayak sebuah hukum yang bisa menganut semuanya, yang mengatur tentang semuanya. Secara definitif, kita bisa mendefinisikan Omnibus Law sebagai suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk beberapa tujuan. 1. Amandemen, 2. Memangkas atau mencabut sejumlah undang-undang, dan 3. Mencabut undang-undang lain. Jadi bisa saja tujuannya itu untuk mengamandemen, untuk mengubah, atau untuk mencabut undang-undang lain. Jadi sebelumnya memang sudah ada undang-undang tertentu dan itu yang akan kita cabut. Nah, ini adalah hukum yang berasal dari sistem-sistem hukum common law. Jadi ini sangat umum ditemukan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Filipina. Nah, jadi setelah tahu apa itu Omnibus Law, apa yang menyebabkan Omnibus Law diperlukan di Indonesia? Jadi di sini kita bisa melihat kalau kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu berada pada kondisi yang tidak pasti. Bahkan di Indonesia sendiri pertumbuhan ekonomi itu hanya sebesar 5%, yang sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintahan kita. Untuk memenuhi kebutuhan dari pertumbuhan ekonomi ini, maka ada suatu kebutuhan investasi yang sangat besar, yaitu senilai 35 triliun. Otomatis di sini yang kita butuhkan adalah investasi yang sangat besar. Yang kemudian menjadi permasalahan adalah di mana iklim investasi di Indonesia dan daya saing di Indonesia itu sangatlah rendah. Jadi setelah meninjau dan beberapa proses penelitian, maka ditemukan bahwa yang menjadi permasalahan dan alasan kenapa daya saing dan iklim investasi di Indonesia sangat rendah itu adalah terkait dari perizinan yang sangat rumit. Jadi dari sini otomatis kita bisa mengambil, ternyata dari investor itu merasa kalau ada undang-undang ini mengatur tentang ini, dan sementara undang-undang ini mengatur hal yang sama dan memiliki isi yang begitu bertentangan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat investor merasa ini adalah sebuah hal yang sangat rumit, dan ini tentu saja membuat para investor berpikir beberapa kali sebelum melakukan suatu investasi di Indonesia. Nah, artinya di sini kita membutuhkan suatu efisiensi birokrasi dan kita membutuhkannya dalam waktu cepat. Jadi ya kita membutuhkan suatu reformasi di izin bidang usaha, dengan demikian supaya investor bisa melakukan investasi. Nah, yang menjadi permasalahan kemudian adalah untuk membuat suatu pengubahan secara besar-besaran seperti ini akan memakan waktu yang sangat banyak. Makanya ya kita kalau ingin mencabut semua undang-undang yang bermasalah satu persatu, kita akan mengulas satu persatu, itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Oleh karena itu kita tidak bisa mengandalkan cara-cara yang konvensional untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam waktu yang cepat. Dan oleh karena itu maka dianjurkanlah dalam penggunaan Omnibus Law ini. Ya, pandangan masyarakat terhadap pemberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi secara harafiah dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja ini ada dua pihak yang terpengaruh. Ya, yang pertama yaitu pihak pekerja atau pihak buruh, dan juga yang kedua adalah pihak pengusaha. Dampak yang didapatkan dari kedua pihak tersebut itu tergantung dari pandangan masyarakat tersebut. Namun apa sih pandangan masyarakat mengenai pemberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut? Yang pertama, kalau kita membahas dari pihak pengusaha, sebelumnya apabila kita melihat pada isi dari rancangan undang-undang tersebut, itu sangat-sangat
menunjuk dan sangat-sangat mentitik beratkan pada kepentingan para pengusaha dan juga para investor. Dan otomatis pandangan masyarakat dari pihak pengusaha tersebut, mereka sangat mendukung pemberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, karena mereka menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat meningkatkan kinerja dan juga dapat mengeliminasi masalah-masalah industrial yang ada sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dan juga selain itu, mereka juga menilai bahwa dengan pemberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, maka dapat terciptalah sebuah iklim pekerjaan yang kondusif sehingga dapat meningkatkan persaingan ekonomi, dan juga pertumbuhan ekonomi dari Indonesia juga akan bertumbuh secara substansial secara menyeluruh gitu. Namun apabila kita melihat pada dari sisi pekerja atau sisi buruh itu, mereka justru sangat menolak, sangat kontra dengan pemberlakuan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kenapa? Karena dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menilai sangat menitik beratkan pada pengusaha dan juga investor, sehingga hak-hak dan juga hal-hal yang seharusnya mereka bisa dapatkan dari para pekerja bisa dapatkan, ibaratnya yang sebelumnya itu di titik tengah, setelah diberlakukan malah semakin menurun hak yang mereka dapatkan, karena mereka menilai dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sangatlah merugikan dari pihak pekerja dan pihak buruh, dan malah lebih menguntungkan banyak sekali dari pihak para pengusaha. Nah, melanjutkan dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi, saya akan menyinggung sedikit terkait apa sih tujuan utama dari dibentuknya RUU Cipta Kerja yang sudah dirancang sejak 2020 lalu ini. Nah, berdasarkan pasal 3 dari RUU Cipta Kerja, dikatakan bahwa tujuan dari dibentuknya RUU Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Ini dilakukan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi masyarakat, dan dilakukan dengan cara meningkatkan kemudahan, memberikan perlindungan serta pemberdayaan kepada koperasian dan UMKM. Kemudian dilakukan peningkatan ekosistem investasi, di mana RUU Cipta Kerja ini melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi-investasi yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya memberikan kepastian hukum dalam pengaturan terkait upah minimum dan besaran pesangon pekerja. Kemudian dilakukan pula peningkatan terhadap kemudahan berusaha, misalnya dengan pembentukan perseroan terbatas yang dibuat secara lebih sederhana dan tidak lagi ada pembatasan mengenai modal minimum. Kemudian peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dan yang terakhir adalah investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Kemudian apa saja sih manfaat dari RUU Cipta Kerja ini? Sebenarnya dasar utama dirancangnya undang-undang dalam konsep Omnibus Law di Indonesia yang pada prinsipnya menganut sistem hukum civil law, tidak lain tidak bukan adalah demi menyederhanakan dan menyelaraskan berbagai regulasi yang ada di Indonesia. Mengingat di Indonesia saat ini kan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dinilai sangat kompleks. Selain itu juga terdapat berbagai tumpang tindih kewenangan dalam sistem peraturannya. Sehingga dengan adanya RUU Cipta Kerja yang dibuat dengan konsep Omnibus Law ini, diharapkan perizinan berusaha dapat menjadi lebih sederhana namun tetap jelas. Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, RUU Cipta Kerja ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku bisnis, termasuk di dalamnya UMKM dan investor asing. Investasi ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pula daya saing Indonesia di mata internasional. Nah, dengan meningkatnya daya saing ini, selanjutnya diperlukan tuh lapangan kerja yang berkualitas. Jadi, manfaat selanjutnya dari adanya RUU Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, RUU Cipta Kerja ini diharapkan dapat memberikan dampak produktivitas yang lebih tinggi terhadap usaha mikro. Dengan begitu, pemberdayaan UMKM dapat tercapai selaras dengan kenaikan daya saing Indonesia. Nah, pada prosesnya, deadline perancangan RUU Cipta Kerja yang berkonsep Common Omnibus Law dan terdiri dari 11 klaster ini hanya memakan waktu sekitar 100 hari. Pertama-tama, sebelum membahas secara substansial materi-materi yang ada dalam pasal-pasal di RUU Cipta Kerja, mari kita analisis bersama-sama dulu secara konsep, yaitu Omnibus Law dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Pertama, jika dikaitkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, konsep Omnibus Law pada dasarnya lebih sering digunakan oleh negara-negara dengan sistem hukum common law, sedangkan Indonesia saat ini menganut sistem hukum yang lebih dominan pada civil law, sehingga regulasi di Indonesia khususnya UU Nomor 12 Tahun 2011
2011 pun tidak menjelaskan secara eksplisit terkait bagaimana sih proses perancangan peraturan perundang-undangan yang menggunakan konsep Omnibus Law. Selanjutnya, pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahannya adalah kedudukan atau hierarki dari Omnibus Law ini ternyata tidak diatur atau tidak termasuk sebagai salah satu asas dalam sumber hukum sebagaimana diatur dalam hierarki pada pasal 7. Padahal perlu rasanya apabila kedudukan Omnibus Law ini diberikan legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai upaya untuk menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dengan begitu, maka akan lebih terasa dong manfaat dari RUU Cipta Kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law demi menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi serta perizinan di Indonesia. Lebih lanjut, urgensi dalam legitimasi terhadap konsep Omnibus Law di Indonesia juga disebabkan oleh pengaturan mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan bahwa tahapan pembentukan undang-undang itu kan meliputi tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pada tahap pengesahan. Maka dalam hal ini lebih baik apabila pemerintah melegalkan terlebih dahulu bentuk Omnibus Law, sehingga pembentukan undang-undang yang menggunakan konsep Omnibus Law ini pada akhirnya juga harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian dalam konteks pembentukan undang-undang, maka kita harus mengacu pada materi muatan yang diatur dalam pasal 10. Jelas bila mana Omnibus Law yang dibentuk pemerintah ini didasarkan pada perintah suatu undang-undang, maka yang menjadi pertanyaan adalah undang-undang mana sih yang memberikan amanat perubahan UU yang harus dibentuk menggunakan teknik Omnibus. Secara historis kan, bentuk undang-undang di Indonesia itu menggunakan single subject clause rule, yaitu undang-undang di Indonesia hanya dapat menangani satu masalah utama. Maka mencampur adukan berbagai subjek dalam satu undang-undang itu menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, di mana landasan yang mengatur penggunaan teknik Omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga permasalahan di atas itu secara tidak langsung telah menyimpangi salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Dalam proses pembentukan RUU Omnibus Law ini, banyak peraturan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dihapus dan diganti total. Terdapat beberapa pasal yang dianggap bermasalah dalam bab 4 tentang UU Cipta Kerja sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 59 ayat 1 diubah menjadi UU Cipta Kerja yang mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat diubah dan dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Dengan dihapuskan ketentuan ini memberikan pengaruh yang cukup besar kepada para pekerja, serta ketidakpastian terkait status pekerja kontrak ini sangatlah serius dan masyarakat menaruh perhatian penuh terhadap pasal ini. Dikarenakan para pekerja merasa dihilangkan kesempatan sebagai pekerja dengan status pekerja kontrak menjadi pekerja tetap. Yang kedua, pengupahan. Tentunya setiap upah itu sangatlah penting bagi kehidupan para pekerja dan buruh untuk melangsungkan kehidupannya. Tentunya upah yang diberikan sudah pasti bersifat variasi, tergantung dengan tingkat serta posisi dalam suatu pekerjaan. Dalam pasal 88 ayat 1 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Maksud dari pengaturan UU tersebut ialah pengupahan yang wajib diberikan hanya penetapan upah minimum di tingkat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten atau kota sifatnya adalah opsional. Sudah jelas dan diketahui masyarakat luas bahwa upah minimum terendah di antara semuanya ialah tingkat provinsi. Namun, dalam penetapan UU ini menegaskan bahwa upah yang diterima oleh pekerja atau buruh harus mengikuti upah minimum provinsi. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. PHK di sini ialah hal yang sangat dihindari dalam suatu hubungan kerja tentunya. Selain dapat merusak hubungan, PHK juga dapat menguras uang ganti rugi terhadap pihak yang kepentingannya merasa dirugikan. Namun dalam UU Cipta Kerja ini, pesangon yang didapatkan oleh pekerja lebih sedikit dibandingkan dengan pesangon yang diterima di PHK dalam UU Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja ini merubah serta melakukan penghapusan terkait besaran pesangon dan penghargaan masa kerja yang diterima oleh pekerja apabila di PHK. Dalam UU Ketenagakerjaan, besaran pesangon dan penghargaan masa kerja akan didapatkan oleh pekerja tidak dilihat dari berapa lama waktu kerja, tetapi
juga apabila pekerja di PHK. Besaran pesangon akibat di PHK dalam UU Cipta Kerja tidak lagi sebanyak yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, menyebabkan kerugian kepada kaum pekerja dan buruh. Jadi, di samping mungkin memiliki kekurangan ya yang diperdebatkan di masyarakat, sebenarnya Omnibus Law ini kalau dilihat secara keseluruhan itu sebenarnya ada juga sisi positifnya. Jadi kelebihan yang dapat ditangkap dari membuat sebuah peraturan versi Omnibus Law itu adalah contohnya ini pembahasannya. Karena pembahasannya ini kan dia berbagai undang-undang itu dibahas di dalam satu waktu yang sama. Nah, karena dibahas dalam waktu yang sama, itu jadinya waktu rembuknya itu bersama, waktu pembahasannya bersama, penyusunannya bersama, membuat si undang-undang ini jadi lebih cepat selesai. Waktu yang digunakan itu pun lebih efisiensi. Jadi tidak perlu lagi nunggu misalnya mau bahas undang-undang cipta kerja, bahas dulu, rembuk dulu berbulan-bulan, jadi baru nanti bahas lagi. Akhirnya undang-undang di Indonesia ini atau yang perlu diciptakan ini, yang perlu direvisi itu jadi lambat selesainya. Nah, tapi karena kalau disusun dalam versi Omnibus Law, di mana poin-poinnya memang harus direvisi, yang urgent, yang butuh secepatnya untuk diperbarui, itu dapat digabung, dapat dilakukan bersamaan saat penyusunannya. Nah, lalu di samping pembahasan, sebenarnya Omnibus Law ini cocok juga untuk diterapkan dalam negara-negara yang sedang tumpang tindih regulasinya. Lalu untuk yang hyperregulasi sama yang sedang mengalami disharmoni negaranya, itu sebenarnya cocok menggunakan Omnibus Law ini. Nah, lalu selain mengefisiensi waktu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya Omnibus Law ini secara tidak langsung juga menekan anggaran. Nah, setiap rapat itu kan mereka membutuhkan anggaran untuk yang namanya biaya-biaya untuk sidangnya. Nah, karena dibahas dalam satu waktu yang sama, tidak dilakukan secara terpisah-pisah untuk setiap penyusunannya, otomatis sidang yang dibutuhkan waktunya kan sedikit, otomatis biaya yang dikeluarkannya pun sedikit. Dia juga sebenarnya menciptakan hal-hal yang dapat memudahkan beberapa pihak. Dalam hal ini itu yaitu selain investor yang dalam negeri ataupun luar negeri, sebenarnya dia juga menguntungkan untuk wirausaha kita yang bertumbuh. Jadi kan sekarang ekonomi kita sedang lagi mengalami kemajuannya, dimana banyak tumbuhnya wirausaha kecil, yang mikro kecil yang sedang berjuang dengan bersaing dengan para yang mikro besar. Nah, dengan diterbitkannya Omnibus Law ini memudahkan para wirausaha baru ini untuk berkembang. Nah, tapi yang namanya kelebihan pasti ada juga yang namanya kekurangan. Kekurangannya itu ya tidak sesuai dengan sistem hukum kita ya. Jadi yang seperti kita tahu, sistem hukum Indonesia itu adalah civil law. Civil law itu selama ini selalu menganut subjek yang tunggal, dimana maksudnya undang-undang itu yang dibahas subjeknya ya satu gitu, tidak ada pernah mengalami yang namanya subjek majemuk. Nah, kalau Omnibus Law itu kan subjeknya banyak tuh, ada yang dalam satu subjek itu banyak klaster gitu loh. Nah, di Indonesia itu tidak pernah ada undang-undang yang mengatur mengenai itu. Oleh karena itu, sebenarnya Omnibus Law ini belum diatur di Indonesia sistem penyusunannya ya. Maksudnya tuh jenis penyusunannya. Nah, lalu di selain itu dikhawatirkan karena lebih cepat selesai ini malah menjadi topik yang perlu dibahas atau prosedur-prosedur yang harus dilalui ini malah melenceng. Jadi dikhawatirkan bahwa tata cara dalam penyusunan perundang-undangannya ini malah tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang yang semestinya. Selain itu juga dikhawatirkan bahwa kewenangan DPR dalam penyusunan undang-undang itu jadi tak jelas gitu loh, karena kan undang-undang harus disusun sesuai dengan demokratis ya, harus demokratis. Tidak ada kejelasan dalam proses penyusunannya. Yang terakhir itu hasil pembahasan dari si UU-nya ini itu dikhawatirkan dapat rentan menjadi uji materi karena tidak menggunakan prinsip kehati-hatian.